Sejak kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat, keluarga Vina mengaku tidak berkomunikasi dengan keluarga Eki. Keluarga Vina mengaku kecewa lantaran komunikasi tersebut dibutuhkan untuk membantu mempercepat pengungkapan kasus ini. Sejak 3 minggu kasus pembunuhan disertai pemerkosaan sejoli Vina dan Eki mencuat, keluarga Vina nyaris tak berkomunikasi dengan keluarga Eki. Hal itu diungkapkan Marliana, kakak Vina, di rumahnya di Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon, Jawa Barat. Satu-satunya komunikasi dengan ayah Eki, Rudiana, terjadi pada tahun 2016 lalu saat 8 pelaku ditangkap. Marliana mengaku sempat berupaya melakukan komunikasi, namun usaha itu gagal lantaran tidak ada respon dari pihak keluarga Eki. Padahal, komunikasi antara kedua pihak keluarga korban bisa membantu mempercepat perkembangan kasus ini. Ya, saya menginginkannya sih seperti itu ya, menginginkan komunikasi kepada beliau gitu. Cuman untuk sampai sekarang kami keluarga belum ada komunikasi. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Terakhir selesai persidangan itu. Tahun 2017 itu. Ya. Sampai sekarang belum sampai ada. Sekarang belum. Sudah mencoba menghubungi atau gimana? Waktu proses awal sudah ya, cuman kan nggak diangkat gitu. Terus sampai sekarang nggak ini lagi kan, nggak mencoba menghubungi. WhatsApp atau apa juga sama? Nggak ada sama sekali ya. Sementara pengacara keluarga Vina mengaku masih alasan hilangnya 2 DPO masih tanda tanya. Pasalnya, dalam amar putusan pengadilan tahun 2016 disebutkan ada 3 DPO dengan berbagai peran. Ya memang kalau menurut kita kan terlalu terburu-buru ya, hanya dalam waktu menentukan 2 minggu semua dinyatakan fiktif, sedangkan dari proses di awal 8 tahun lalu kan sudah jelas ada perannya masing-masing dan disebutkan di berbagai macam amar putusan itu kan sudah jelas ada 3 terduga DPO itu kan gitu. Sejauh ini sudah ada jawaban mengenai soal 2 orang yang fiktif ini? Belum, kita baru dapat jawabannya dari media, dari rilis yang dilakukan di Polda Jabar itu aja sih sebetulnya. Jadi belum ada rilis resmi lagi yang kita dapatkan. Keluarga Vina berharap kasus yang saat ini banyak memunculkan spekulasi bisa segera terang benderang, terutama soal dihapusnya status 2 DPO oleh kepolisian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kesaksian mengejutkan diungkap oleh Abi Budi Permana, mantan narapidana yang pernah ditahan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Saat menjalani masa tahanan selama 5 tahun 2014 hingga 2019, Abi mengaku berinteraksi dengan para terpidana kasus Vina. Dalam pengakuannya, Abi mengatakan para terpidana kasus Vina mendapat perlakuan kekerasan oleh petugas agar mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Lantas bagaimana kesaksiannya lebih lanjut? Saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Abi Budi Permana. Selamat malam, Kang Abi. Selamat malam. Kang Abi, bisa dijelaskan informasi yang Anda dapatkan ketika berada satu sel dengan terpidana kasus Vina sebenarnya seperti apa? Betulkah mendapat penyiksaan? Jadi seperti ini, kalau saya itu kan adalah salah satu narapidana di Lapas 1 Kesambi Cirebon. Ya. Saya masuk tahun 2014, keluar tahun 2019, 5 tahun saya di dalam. Saya di dalam itu sebagai tamping masjid di dalam lapas tadi. Karena saya sebagai tamping masjid di lapas, maka setiap kali ada para tahanan yang masuk, itu pasti melalui saya, pasti ketemu dengan saya. Karena di lapas itu ada yang namanya program namanya Mapenaling, masa pengenalan lingkungan. Nah, napi baru tadi berinteraksi sama saya secara langsung semuanya. Nah, setelah berinteraksi, napi-napi tersebut mengikuti program yang sudah ditetapkan di dalam lapas tadi, masa pengenalan lingkungan. Nah, kemudian saya kumpulkan dan saya bertanya, yang lapas dari Kota Cirebon mana? Dikumpulkan lah dia. Oh ini, saya tanya kasusnya apa. Tapi kemudian saya memberikan satu pemaparan ke beliau bahwasannya hidup di dalam penjara itu mesti rasional. Jangan ada gagah-gagahan. Intinya, saya memberikan sebuah masukan-masukan pada napi-napi baru untuk hidup di dalam lapas yang lebih baik. Biarlah, ini adalah sudah nasib kita. Iya Pak, betul ya, kata dia juga. Nah, kalau waktu saya kumpulkan orang Cirebon nih, Anda kasusnya apa? Saya tanyakan itu, saya kasusnya pembunuhan Pak, katanya. Padahal saya tidak membunuh Pak. Dia bilang seperti itu. Oke, siapa yang bilang seperti itu Kang Abi? Ada salah satu dari rombongan mereka itu yang namanya Sudirman. Karena Sudirman itu memang lebih dekat dengan saya. Dan dia sendiri selesai Mapenaling itu sering main di blok tamping masjid.
Dia mengatakan seperti itu. Saya itu tidak pernah melakukan apa dari tuduhan tadi. Loh, kok bisa? Saya katakan seperti itu. Iya, Pak. Karena dari proses awal pem-BAP-an itu saya mendapat tekanan, mendapat intimidasi, dan juga mendapat perlakuan kekerasan. Dipukuli, ditendang, bahkan saya itu disetrum untuk mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. Kata beliau, kata dia itu seperti itu. Oke, mohon maaf saya potong, Kang Abi. Tapi artinya dari cerita tersebut bahwa penganiayaan atau dugaan penganiayaan yang dilakukan itu bukan di lapas, tapi sebelumnya di kantor polisi? Bukan. Kalau di lapas kondisinya udah bersih, udah normal. Oke. Maka dia itu menceritakan di mana proses awal pem-BAP-an sampai di persidangan dia cerita ke Abi. Sesama napi kan kadang-kadang suka cerita hal seperti itu. Nah, dia bercerita hal yang seperti itu. Sampai di persidangan pun dia tidak bisa mengatakan bukan saya pelakunya. Tapi kok kenapa dia? Saya kasih kesempatannya. Nah, kemudian kapasitas pengacara dia sejauh mana pembelaannya terhadap kliennya? Saya bilang nggak tahu dia. Nampak sekali nilai-nilai kepasrahan wajah-wajah kepasrahan dia. Ya memang ini sudah nasib kita. Nah, karena saya sendiri di dalam, saya tidak mampu berbuat apapun. Saya sama Anda, saya bilang sama. Anda napi, saya napi. Kebetulan saya masuk ke lapas ini lebih dulu, karena saya masuk tahun 2014. Dan Anda baru masuk kali ini. Ketemulah dengan saya. Udahlah. Sekarang sih jangan berpikir yang di luar, tapi bagaimana Anda berbuat baik yang di dalam. Bagaimana Anda mengikuti semua program-program yang sudah ditetapkan jadi ketetapan untuk para napi. Saya bilang seperti itu. Maka program penali ini jadi ajang curhat dia ke saya. Karena setiap kali saya ketemu, saya ngomong dan dia juga menceritakan hal yang sama. Bahwasanya dia itu mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, itu saja. Kang Abi, kalau informasi yang Anda dapatkan cerita itu hanya berasal dari satu orang, Sudirman, atau terpidana yang lain juga sempat cerita ke Kang Abi melalui pengalaman yang sama, mengalami juga penyiksaan yang sama? Kalau saya cerita ke salah satu orang tadi, Sudirman tadi, kan disaksikan oleh kawan-kawannya. Kalau toh memang cerita Sudirman itu tidak benar, mungkin kawan-kawannya nyela. Kawan-kawannya itu sama mendengarkannya. Oh berarti kalian juga sama diperlakukan seperti itu. Iya aja, loh. Nah, saya bicara lagi, kronologisnya gimana? Bisa Anda ada di dalam. Dia bercerita kronologisnya, bahwasanya dia dan kawan-kawannya itu setelah pulang bekerja, karena satu kampung pulang bekerja, kemudian datang polisi pada sore hari, disaksikan ada tempat RT atau RW. Nah, kemudian petugas tadi menanyakan ke RT RW, tahu nggak di sini ada geng motor? Nah, RT RW menceritakan, kata dia nih, kata Sudirman menceritakan, bahwasanya yang suka bergerombol di jalan itu adalah tuh orang-orang yang pada baru datang. Nah, maka ditangkap. Maka ada kekecewaan dari Sudirman, di mana tidak ada pembelaan dari RW itu bahwasanya ini adalah bukan anggota geng motor. Itu. Dan dia sendiri nggak tahu. Seperti itu. Jangan begitu dia dibawa, ngaku suruh menjadi anggota geng, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, suruh mengakui apa yang ini. Saya sempat tanya, harusnya Anda ngomong ngelak. Saya bagaimana saya ngelak? Saya tidak ngaku di Polresta Kota Bunda. Kemudian dibawalah dia ke Bandung, ke Polda. Di Polda pun mendapat satu perlakuan yang sama. Itu. Makanya saya bilang, kok bisa seperti itu? Nah, kapasitas pengacara mana? Idealnya, kalau memang dia itu terdakwa, lagi di proses BAP, harus didampingi pengacara. Jadi tahu kondisi yang sebenarnya seperti itu. Akan tetapi dia bilang, saya nggak tahu pengacara apa gimana. Jadi pengacara itu muncul, kata dia, begitu persidangan. Jadi sepanjang pengetahuan Anda ketika sama mereka itu tidak didampingi oleh pengacara ketika awal mereka diperiksa? Itu pengakuan mereka ya. Pengakuan mereka cerita ke saya. Saya kan menanyakan, pengacaranya mana? Buru-buru pengacara, yang ada saya digebukin, dia jawabnya seperti itu. Digebukin sampai saya itu setrum. Loh, ya nggak bisa gitu dong. Di mana ada terdakwa, dia harus dampingi pengacara kalau memang ada pengacara. Makanya saya sendiri nggak tahu. Karena waktu itu kan saya ada di dalam. Saya tidak tahu persis dari awal. Kang Abi, tapi begini, saya penasaran. Ketika Anda bersama dengan mereka, bagaimana penilaian Kang Abi atau menurut Kang Abi masing-masing dari terdakwa ini, Sudirman dan teman-temannya? Artinya begini, kalau misalnya seseorang adalah geng motor, itu kan tercermin dari kebiasaan, kemudian dari topik-topik pembicaraan antar mereka. Nah, sepanjang pengalaman Kang Abi di sana, seperti apa penilaian Kang Abi? Kalau saya ngelihat dari mereka itu penuh dengan kepolosan, dan dilihat dari performanya itu tidak membuktikan bahwa dia itu adalah salah satu anggota geng motor.
Karena di dalam penjara Lapas 1 Kesambi juga banyak sekali geng motor lain kan, yang tentunya sesama geng motor satu sama lain kenal, dan ini tidak kenal. Maka yang namanya Sudirman itu bergaulnya sama kami para tamping masjid. Ya sudah, saya bilang nasibnya sudah seperti ini, jalani aja. Yang penting Anda ada di dalam berbuat yang terbaik, biar nanti ada perubahan hukuman. Emang ada, tapi ada kalau memang dari segregasi atau apa, saya kira seperti itu. Jadi minimal saya itu memberikan satu kepastian kepada mereka, sudah seperti ini, sama Anda dengan saya terpidana dan Anda pun terpidana. Saya 5 tahun, saya bilang, tapi Anda seumur hidup. Ini yang membuat saya tidak habis pikir, kok bisa Anda bukan pelaku sampai kalian semua ada di sini? Kenapa di dalam persidangan tidak ngomong yang sebenarnya? Saya kira seperti itu. Nah, Kang Abi udah babak belur, tapi begitu dia masuk ke Lapas Kesambi bersih, dia normal biasa. Tapi kalau ngeliat dari itu yang Anda bilang tadi, Pak, saya tidak yakin kalau dia itu adalah anggota geng motor. Karena keluguan dan kepolosan itu nampak pada wajah mereka. Dan kepolosan itu nampak pada wajah mereka. Dan rasa ketakutan, traumatik itu ada. Masih melekat pada waktu itu ya. Kang Abi, kemudian apalagi yang mereka ceritakan kepada Kang Abi? Mereka cerita tidak ada mungkin kecurigaan mereka tentang pihak-pihak tertentu yang mungkin sengaja menjadikan mereka menjadi korban dan lain sebagainya. Pernah diungkapkan nggak? Alhamdulillah tidak. Dia itu bercerita ke saya dari proses penangkapan sampai proses persidangan sampai ketemu saya di Lapas 1 Kesambi. Itu yang dia ceritakan. Dan dia tidak pernah menyebut nama atau siapapun mengaitkan itu. Bahkan dia sendiri nggak ngerti, nggak tahu. Cuman itu aja. Dari proses tadi. Maka analisa saya bahwa saja itu adalah kasus pembunuhan, dia baru tahu setelah di BAP. Mungkin. Ini juga mungkin gitu loh. Mereka tidak tahu apa-apa ya, betul-betul tidak tahu siapa yang menjadi dalang sebenarnya, siapa yang melakukan sebenarnya, begitu ya? Nggak tahu dia. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia cerita ke Abi itu dari proses penangkapan sampai proses persidangan. Dan ketemu Abi itu setelah sudah ada keputusan, yaitu seumur hidup. Dia ngomong juga satu orang nggak di dalam sini, karena memang satu orang itu tidak ada di Lapas Kesambi. Mungkin karena dia masih di bawah umur, maka dia di lapas anak atau di gimana, nggak tahu, saya sendiri nggak tahu. Selain intervensi yang dilakukan oleh diduga di kantor polisi, ada lagi penyiksaan maupun penganiayaan yang mereka ceritakan? Enggak. Dia cerita cuman penganiayaan dan penyiksaan saja. Di dalam proses BAP tadi. Cuman seperti itu. Dan begitu dia dipindah ke Bandung pun, dia pun mengalami hal yang sama. Oke, artinya dilakukan di 2 tempat berbeda ya, dari Cirebon juga, kemudian di Bandung mereka mendapatkan lagi. Analisa saya yang saya katakan, mungkin waktu di Polresta Kota Cirebon dia tidak ada pengakuan, nggak ngaku kalau saya pelaku, maka dibawalah ke Bandung, sampai kepalanya juga ditutup, dia mengatakan seperti itu, bawa ke sana, tahu di Bandung, kata dia, tapi wallahu a'lam bishawab, benarnya itu juga namanya orang cerita ke saya. Oke, Kang Abi, kemudian ini terakhir, setelah kasus ini viral, kemudian kan menjadi sorotan banyak pihak. Nah, apa pertama kali yang ada di pikiran Kang Abi? Apakah ini sekaligus mengkonfirmasi cerita-cerita mereka ketika di lapas? Karena ini kan menimbulkan polemik nih di masyarakat, kasus ini. Enggak, kalau saya bicara berdasarkan pengalaman saya, karena saya tahu orang-orang itu adalah yang sekarang jadi viral, karena dia itu, baru ingat, dia itu pernah ketemu saya. Dan orang-orang yang ketemu saya sendiri, begitu saya ngeliat yang mukanya babak belur, saya nggak tahu. Saya pun sampai sekarang tidak pernah berkunjung ke lapas itu lagi, begitu saya keluar. Dan juga belum ketemu dengan siapapun. Jadi cerita itu terpendam pada diri saya. Pas ini muncul, saya berani menceritakan bahwasanya terdakwa itu pernah ngobrol ke saya, curhat ke saya. Cuma itu saja kan. Dan itu juga ada manfaatnya atau tidak, wallahu a'lam. Dan itu juga yang membuat Kang Abi untuk berani bicara pada saat ini, begitu ya Kang Abi ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Kang Abi atas informasinya. Kita harapkan kasus ini bisa terbuka kepada publik secara terang benderang dan kita semua memantau perkembangan kasusnya seperti apa. Terima kasih Kang Abi sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu.